Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah bangun belum? Sahur. Arep sahur ora sahur sak karepmu. Oke, di depan kita ini ada HP Vivo Y19. Jadi datang salah satu subscriber. Beliau bawa HP ini dalam keadaan mati total ya. Jadi cerita beliau tuh HP ini sudah lumayan lama mati dan disimpan tanpa diservis. Nah, di momen ini mau lebaran ya, niat untuk diservis dibawa ke tempat saya. Oke, kita akan cek ya. Ya, jadi saat saya coba cas dengan smart USB, ada konsumsi arus yang terjadi ya. Nah, itu teman-teman bisa perhatiin. Cuman arusnya kecil banget, di bawah 0,5. Jadi 0,2, 0,3 ya. Oke, kita akan langsung saja buka untuk HP-nya. Nah, untuk HP Vivo ini kan model lama ya, jadi pembukaannya gampang aja. Masih sama dengan kayak Vivo Y12 lalu Y17. Ya, kita akan coba maksimalkan baterai dulu. Ini baterai saya lepas ya. Lalu saya akan coba aktivator baterainya, karena kemungkinan besar ini baterai jelas sudah drop ya, karena lama. Namun saat saya coba cas atau aktivator dengan smart USB, konsumsi arusnya itu jelek ya, ngedrop. Coba perhatiin. Jadi di bawah 1 ampere ya. Artinya ini ya baterai fuse-nya sudah jebol alias rusak ya. Nah, kita akan perbaiki dulu ya sebelum kita cek kerusakan HP ini. Jadi step by stepnya seperti itu ya. Kalau kita mau nyervis HP yang sudah lama mati total, dibiarkan. Ya, ini saya akan kelentek ya. Jadi ada solasi anti panasnya. Lalu kita coba cari tahu di mana letak air fuse-nya. Nah, ini untuk di HP Vivo Y19 ya. Itu menggunakan chipsetnya MediaTek. Oke, ini saya kelentek dulu ya untuk solasinya. Ya, pelan-pelan saja ya. Jadi kita akan lakukan jumper air fuse dulu. Jadi untuk ngecek HP itu air fuse-nya bagus enggak, bisa menggunakan aktivator tadi ya. Kalau di bawah 1 ampere itu udah pasti bermasalah untuk fuse-nya. Kira tuh angel guys. Oke, ini sudah terlihat ya. Jadi saya sudah lakukan nih bypass. Untuk kodenya itu LK, jadi di jumper dari ujung ke ujung. Nah, setelah itu kita rapiin kembali ya. Ya, untuk HP ini setelah saya tanyakan itu dulu ya kurang lebih setahun ya waktu mati. Sebentar ya, kita coba dulu ini. Setelah di jumper air fuse kan beda ya, dia langsung kedip ya. Tuh, kedip lalu 3 ampere. Ini arusnya bagus sudah. Artinya ini sudah nyampe ke baterai. Nah, itu
dan nanti dia tidak akan kedip ya, turun 2,9 dan kita biarkan ya, kita biarkan sampai dia itu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, kita biarkan dulu ya, ini kurang lebih 15 menit saya rasa cukup ya. Lalu kita akan tes ulang ya. Saya lanjut lagi ya. Jadi bilang pemilik HP ini tuh efek dari jatuh ya, sehingga mati total. Perhatiin ya, saat saya coba analisa lagi, baterai sudah bagus tapi hasilnya masih sama saat dicas 0,2. Oke teman-teman, ini baterai sudah kita coba perbaiki, sudah bagus tapi masih tetap ya. Nah sekarang saya akan coba cek bagian mesin ya, konslet apa enggak. Jadi untuk ngecek mesin konslet enggak, itu gunakan multitester analog seperti ini, setel di X1 seperti ini ya. Lalu jalur positifnya kita tentuin dari kode. Nah ini kan kode baterai di sini ya, berarti kan positifnya itu kan sebelah sini, ini positif, ini negatif. Nah kalau kita tempelin, ini setel X1 ya, dia jarum harus bergerak. Nah ini ya, seperti ini normalnya. Kalau dibalik propnya, jarum nggak boleh bergerak. Tapi kalau jarum bergerak itu konslet. Nah berarti mesin HP ini konslet. Konsletnya lumayan ya. Nah ini konslet di jalur VBAT. Nah untuk Vivo Y19 di jalur VBAT itu biasanya yang sering diserang di IC, kenapa ya Vivo kok sering lepas ininya ya, di IC cas, IC power. Ininya tipis banget loh. Sering lepas ya untuk di apa sih besinya itu ya, pelan-pelan aja jadinya terlihat ringkih dan tipis ya, tapi tidak masalah. Oke kita buka langsung ini ya, kita akan coba perhatiin untuk di jalur VBAT karena konslet jalur VBAT-nya. Dimana ini kira-kira untuk IC casnya, situ ada VPH power. Pokoknya jalur-jalur VBAT di situ banyak ya. Kita mesti cek ada yang konslet enggak, kapasitornya, lalu jalurnya. Nah jadi berada di kaleng ini. Ini saya akan copot dulu ya, supaya nanti gampang untuk ngeceknya. Oke teman-teman, ini kalengnya sudah saya angkat ya. Kita sekarang akan cek ada nggak komponen yang konslet. Nah ini dengan multitester analog seperti ini ya. Lalu yang merah kita tempelkan di kaleng seperti ini ya. Yang hitam buat ukur kapasitor. Ini nyala enggak, nyala enggak. Kalau konslet tuh ini nyala ya. Kalau ini kan enggak nih, ini aman. Ini nyala enggak, nyala enggak, nyala enggak ya, aman. Ini nyala. Loh ini harusnya enggak nyala nih,
Ini artinya konslet tuh ya. Ini ada L induktor. Ini berasal dari IC cas ya. Nah ini kemungkinan besar IC cas konslet. Ini nyala nih konslet ya. Nah ini kapasitor ini juga konslet biasanya. Nah ya kan, ini kapasitor VPH power ini. Ini VPH power nih konslet ya. Bawahnya enggak, bawahnya oke. Ini konslet. Nah ini ada kapasitor di VPH power konslet juga. Sekarang saya coba, sebetulnya tembak ampere ini kelihatan ya mana yang konslet, lebih gampang ya, tapi saya tidak akan lakukan itu. Saya akan coba manual. Jadi yang konslet kan ini konslet ya. Ada dua kapasitor dan ada satu kapasitor VPH power sama L induktor ini. Coba bagaimana kalau kita cabut dua-duanya, apakah masih konslet? Simpelnya begitu ya. Lebih gampang cepatnya ya gunakan ampere. Itu cepet banget ketemu nanti tersangkanya. Ya ini kapasitornya sudah diangkat, tapi saya cek tadi masih konslet ya. Kita cek ulang, tuh masih nyala ya. Ini masih konslet, berarti bukan kapasitor ini. Oke teman-teman, jadi setelah saya coba cari ya di area sini, ini konslet VPH power konslet. Saya lihat skema itu mengarah ke VPH lainnya, itu harus angkat ini kaleng ya. Sudah saya angkat, saya cek ini konslet semua nih. Akhirnya saya coba perhatiin untuk IC powernya, ternyata IC powernya itu retak ya. Nih, ini IC powernya itu retak, jadi ini kayak belah sudah tuh. Nah setelah IC power saya angkat, sekarang kondisinya sudah nggak konslet ya, berarti kan IC power yang mesti diganti. Di awal ini tuh konslet, induktor ini konslet. Nah ini VPH power konslet, sekarang enggak ya, tuh udah normal ya. Normal begini. Terus di area ini kapasitor di tiap pinggir-pinggir IC power tadi konslet semua, ini enggak. Nah kan enggak, ini tadi konslet nih, sekarang enggak, berarti IC power yang mesti diganti. Nah untuk IC power ini Vivo ya, Vivo Y19 tuh sama dengan Redmi 9, menggunakan MT8533 kalau nggak salah, sebentar, menggunakan MT6358VW ya, MT6358VW. Teman-teman bisa cari di online atau copotan dari Redmi 9. Nah berhubung saya tuh nggak tahu nih, saya stok barunya nggak ada ya untuk MT6358VW. Saya coba cari copotan Redmi 9 kalau ada. Kalau nggak ada ya terpaksa saya carikan online dulu ya. Intinya teman-teman harus tahu gimana larinya ya untuk nyari konslet itu. Dan ini terpaksa pending ya, karena IC powernya tidak tersedia saya. Mudah-mudahan terbelah ini sudah. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi buat teman-teman, dan tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa, selamat bersahur, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.